Shalom Ibu Bapak lan sedherek ingkang kinasih. Sugeng enjang, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam persekutuan doa Rabu pagi. Mari bersama kita awali doa Rabu pada pagi hari ini dengan bersaat teduh. Saat teduh dipersilahkan. KPJ 192 menjadi lagu pembuka dalam persekutuan doa pagi hari ini. KPJ 902 dengan judul Isining Kabar Kabingahan. Isining kabar kabingahan winangsitken dening Pangeran dadya srana paring piwulang margining kautaman. Sumangga. Isining kabar kabingahan winangsitken dening Pangeran srana paring piwulang margining kautaman tinenjang pitados bangsa rumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Pada ingkang kaping kalih yang lepat inelehken samya dening sabdaning Kang Maha Kuwasa. Yang dosa kang samya mratobat anampeni sih rahmat. Sumangga. Lepat inelehken samya dening sabdaning Kang Maha Kuwasa. Yang dosa kang samya mratobat anampeni sih rahmat tinenjang pitados tansah mantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Pada ingkang kaping 3 tiang sisah pinaringan lipur yen nampi sabding Kang Maha Luhur. Yang ringkih pinaringan kiat sinungan sih rahmat pinaringan lipur yen nampi sabding Kang Maha Luhur. Yang ringkih pinaringan kiat kasinungan serahmat tinenjang pitados tansah rumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Tresnani sesami bangun turut Gusti. Ya, mari bersama kita masuk dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, sukacita, kebahagiaan boleh kami rasakan. Semalam boleh berlalu, banyak hal boleh terjadi atas kehidupan kami, kesempatan demi kesempatan, tugas dan tanggung jawab dapat mulai terselesaikan. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang boleh terjadi. Tuhan, kami rindu bersama belajar apa yang menjadi firman-Mu di dalam Alkitab. Kiranya Engkau yang menyertai kami dalam setiap upaya kami dalam kami belajar,
Kiranya Tuhan yang memberkati sehingga kami dapat mengerti, memahami, serta nantinya dimampukan untuk melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca dari Perjanjian Baru dari surat 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-13. 13 ayat. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-13. LAI menjadi judul kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan yang tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ada banyak kisah mengenai bagaimana relasi kehidupan rumah tangga ketika mungkin kita menghadapi berbagai macam arus informasi, berita, atau lebih tepatnya gosip. Sebut saja mengenai kasus-kasus KDRT. Ada banyak hal yang lebih menarik diperhatikan mengenai berita-berita rumah tangga dibandingkan dengan mungkin informasi perkembangan kehidupan yang lain. Mungkin kita juga terasik dengan beberapa kisah yang saat ini perkembangannya kita ikuti. Mencabut laporan, berbagai macam KDRT. Ini menjadi sebuah kondisi sosial di mana kadang kondisi psikologis kita sebagai masyarakat juga turut berpengaruh. Kita turut emosi ketika diperhadapkan dengan realita public figure tertentu memilih kebijakan ini itu.
yang seolah-olah itu sebuah keresahan kita bersama, akan tetapi ada urusan pribadi yang terselubung sehingga tidak dapat dijelaskan. Ya, begitulah urusan dengan cinta, dengan hubungan, dengan relasi. Kita pengkhotbah bahkan mengatakan bahwa cinta itu kuat seperti maut. Menarik sekali. Cinta bisa menjadi alasan untuk Candi Prambanan itu dibuat oleh Bandung Bondowoso yang dalam dongengnya, atau kalau ibu bapak dan saudara-saudara mendengar, Bandung Bondowoso itu membuat Candi Prambanan untuk seorang putri yang dipersuntingnya dalam waktu semalam dengan bantuan jin. Nah, itu narasi yang beredar di masyarakat dekat Candi Prambanan. Nah, akan tetapi orang yang dipinang oleh Bandung Bondowoso ini tidak mau. Bandung Bondowoso merasa cintanya ditolak, lalu mengubah Roro Jonggrang juga menjadi bagian dari ke-1000 candi. Begitulah cinta. Ibu bapak dan saudara-saudara yang awalnya begitu mencintai, bahkan 1000 candi mau dibuatkan, tapi ketika tahu cintanya ditolak, dia malah dijadikan salah satu dari candi yang jumlahnya 1000. Terlepas dari itu, saya hanya ingin berbicara bahwa ternyata ada banyak kekuatan di balik cinta. Bahkan ada orang yang rela meninggalkan pekerjaannya demi orang yang dicintai. Ada orang yang rela meninggalkan kepercayaannya demi orang yang dicintai. Ada orang yang rela hidup menderita supaya ia tetap bersama-sama dengan orang yang dicintai. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kehidupan cinta kita dalam kita mencintai Tuhan? Ibu bapak dan saudara-saudara, saya tertarik dengan bacaan kita tadi, bagaimana Rasul Paulus mengirim surat pada jemaatnya di Korintus. Bahasanya mengenai kasih. Mungkin berbeda antara cinta dengan kasih, atau mungkin sama, tapi menurut saya ada beberapa resonansi yang sedikit sama antara cinta dengan kasih itu, yaitu berkaitan itu sebagai tindakan aktif, sebuah tindakan yang memberi. Nah ya, tindakan cinta, tindakan kasih ini menjadi nafas hidup orang percaya. Biasanya orang Kristen itu orang yang ajarannya berkaitan dengan kasih. Yesus sendiri mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Dan berbagai macam ajaran-ajaran kasih dalam kehidupan kekristenan. Ibu bapak dan saudara-saudara, ketika diperhadapkan dengan realita hidup orang percaya, apakah mudah melakukan kasih? Ada banyak persoalan yang menjadikan sulit melakukan kasih. Kasih seolah-olah menjadi hal yang terpaksa, seolah-olah menjadi yang bersyarat, menjadi kalkulasi. Kita mau belajar bersama mengenai sebenarnya kasih seperti apa sih yang dihadapkan dalam kehidupan kita. Bacaan kita tadi sudah sangat memperjelas menurut saya apa itu kasih dan bagaimana kita menjalin kehidupan berdasarkan kasih. Ayat yang ke-13, demikian ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ibu bapak dan saudara-saudara, menurut panjenengan, kenapa kasih menjadi
hal yang terbesar, bahkan melebihi iman dan pengharapan. Kalau kaitannya dengan iman, seolah-olah iman itu urusan personal kita. Urusan saya dengan Tuhan, Yuda dengan Yesus, saya dengan apa yang saya percayai. Ada egoisme tertentu berpusat pada relasi diri sendiri dengan sesuatu yang diimani. Kalau pengharapan kata berbicara akan hari esok. Ada kondisi sekarang yang mungkin tidak ideal, lalu kita mengharapkan esok ada sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Pengharapan berbicara akan hari esok, seolah-olah hari sekarang belum baik-baik saja, lalu kita berharap esok kita punya kehidupan yang lebih baik, punya sesuatu yang lebih bermakna dalam kehidupan kita. Pengharapan berbicara soal nanti, sesuk, aku pengene ngene, aku duwe pengajeng-ajeng ngene, aku duwe kepinginan ngene. Lalu kenapa dan ada apa dengan kasih? Kasih tentu kaitannya dengan saat ini dan di sini. Kasih menjadi tindakan untuk saat ini. Bagaimana kita hidup saat ini. Kasih itu sabar, kasih itu merhati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Wah, ini menarik. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Saya ingin mengajak kita untuk membaca ayatnya yang ketujuh. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kita bisa merefleksikannya lebih lanjut, kasih menjadi pondasi penting dalam kehidupan beriman dan berpengharapan. Kasih menjadi tendensi upaya rasa untuk ngemong. Kalau sebagai orang tua, mungkin kalau yang suka dengan wayang tahu tokoh Semar. Keteladanannya luar biasa menurut saya. Dan itu sebagai generasi muda saya menyukai tokoh Semar itu. Mungkin Semar sebagai orang yang dulu awalnya dia dewa, terus ternyata diusir dari Kayangan karena dituduh berbuat salah oleh adiknya sendiri, guru. Nah, Semar, Togog, Bilung, Bagong, dia hidup di dunia. Bahtara Guru hidup di Kayangan. Yang menarik adalah Semar tidak pernah menjadikan rasa benci terhadap adiknya yang membuat dirinya berada di dunia. Itu mungkin hanya tindakan contoh kasih dalam kisah di pewayangan. Lalu kasih dalam kehidupan kita juga berkaitan dengan hal seperti apa? Bukan terkait dengan siapa yang paling benar, siapa yang paling tahu, siapa yang paling bisa, tapi siapa yang paling bisa menjaga harmoni dan mengasihi dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami bersama pelajari. Tuhan, kiranya ini menjadi berkat bagi kehidupan kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku kasih dalam kehidupan kami. Tuhan, mohon berkat-Mu untuk kesehatan orang-orang di sekitar kami, keluarga kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, mohon penyertaan-Mu untuk studi anak-anak kami, pekerjaan, karya, pelayanan yang kami upayakan. Kiranya itu semua menjadi cara kami untuk memuliakan nama Tuhan.
Tuhan yang mengenali setiap pergumulan kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita menutup dengan sebuah lagu bahasa cinta. Ajarilah kami saling mengasihi. Kasih. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan hari ini, minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap karya dan pelayanan kita. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.